Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita ada servisan kulkas satu pintu dengan merek LG ya, dengan merek LG. Ini kendalanya kulkasnya dingin tapi tidak bisa beku. Ini udah pernah diservis ke tempat lain katanya yang punya. Jadi kita pastikan aja freonnya masih ada atau sudah habis. Kalau sudah habis akan kita isi ya. Tapi sebelum pengisian kita cek dulu untuk las-lasannya bagus apa enggak. Ini bekasnya sudah dikasih pentil, dan ini kita lihat ini saluran pipa-pipa semuanya ini kapiler. Apakah semuanya normal atau bagus ataupun ada kendala, kita lihat dulu, kita cek. Ini kita gunakan multitester dulu, listriknya normal apa enggak. Ini 200 volt ya, yang seharusnya 220 volt, sebenarnya kurang sedikit tapi masih batas toleransi. 200 volt masih bisa biasanya, tapi kalau untuk pengen sempurna itu yang 220 volt. Dan ini sudah dikasih pentil, jadi kita coba langsung aja isi freon, bisa atau menggunakan gas ya. Kita gunakan tang ampere. Sebelum pengisian gas ataupun freon, kita lihat dulu ampernya berapa. Kita cantotkan ke kabel 1, yaitu di bagian kabel untuk mesinnya atau kompresornya. Kita sambungkan kabel pengisian ya. Ini kita habisin dulu, ternyata memang tidak ada habis benar-benar ya. Ini saya praktekkan saja untuk pengisian kulkas. Ini kita gunakan meteran manifold 1 aja yang enggak double ya, manifold 1 jarum ya. Kita putar, gasnya diberi dulu biar habis, bener-bener habis ya. Masih ada sedikit gasnya yang berada di mesin ya. Nah, ini jalurnya dari gas masuk menuju meteran atau manifold ya, manifold. Kita langsung colokkan ke listrik ya. Ampernya naik 2 ampere, 0,2 ya, 0,2, yang normalnya itu 0,3 sampai 0,4 untuk kulkas satu pintu. Dan dilihat meterannya langsung turun atau jarum manifold. Langsung saja kita tutup dulu untuk pengisiannya biar kelihatan turunnya seberapa banyak. Kalau masih bagus untuk kompresornya, turunnya lumayan banyak, minus ya pastinya ya. Nah, ini kita lihat turunnya seberapa banyak. Kita kasih metil tauson biar lebih dingin ya. Caranya seperti ini. Pada manifold yang satu untuk saluran ke gas ya, kita buka dulu untuk metilnya, kita siapkan atau buka. Kita masukkan ke bagian pengisian ya, di sini ya, dapat dilihat ya sampai penuh. Terus kita buka pelan-pelan, set ya, kiranya gitu. Kita isi lagi. Sebenarnya nggak usah dikasih metil juga bagus, tapi biar lebih dingin lagi dikasih metil biar lebih dingin ya. Kita buka lagi kerannya sampai masuk ya. Terus untuk keran atau selang yang menuju ke gas LPG atau ke freon kita pasang kembali ya. Kita buka gas dari tabung gas
mengalir sampai situ, tapi kerannya tadi nggak usah dibuka dulu ya, kita buka dulu di bagian manifold biar gas yang ada di selang atau di pipa itu habis dulu, terus kencangin. Nah sekarang langsung kita buka ya, masuk. Nah ini langsung naik jadi 0,3 ampere ya, 0,3 ya. Kalau turun tambah lagi, tapi jangan langsung banyak ya teman-teman. Pengisian untuk gas atau freon jangan langsung banyak, kasihan untuk kompresornya bisa cepat rusak atau berat soalnya. Jadi kita tambahkan sedikit demi sedikit. Ini kira-kira sekitar 12-15 menit ya. Jadi nanti kalau sudah nggak turun lagi itu normal. Tapi kalau masih turun lagi dalam jangka waktu yang lumayan seperempat jam itu ya, ini masih turun sedikit karena baru diisi ya. Kalau misal seperempat jam lebih masih suka turun, berarti ada kebocoran. Nah ini kita tambahkan lagi, kita tutup lagi sampai 10 PSI ya, sampai 10 PSI ya. Ini langsung kerasa hangat ya, berarti ini bagus. Nah untuk bagian filter akan kerasa hangat apabila sirkulasinya normal atau nggak ada kebuntuan, atau di bagian kondensor juga hangat ya. Masih turun sedikit, kita tambahkan lagi ya. Dapat kita lihat 11 PSI ya, ini masih 11, masih bertahan di 11 PSI ya. Kita tambahkan lagi ya ya. Ya, ada teman ya, kita tambahkan lagi untuk freonnya itu atau gasnya itu sampai 10 PSI, lebih dikit juga boleh atau 11 juga boleh. Pokoknya di meteran itu biasanya 10 PSI ya. Ya, kita tambahkan lagi ya. Kira-kira seperti ini untuk pengisian freon. Jadi nanti kalau sampai seperempat jam lebih ada menurun atau untuk jarumnya turun, berarti ada kebocoran ya. Kita tutup untuk metilnya biar nggak tumpah ya. Sepertinya bertahan ya, masih bertahan ya. Dan ampernya masih di angka 0,3, berarti bagus ya. Dan ini kerasa hangat, panas. Kita lihat untuk bagian evapnya apakah kerasa dingin ya. Sudah dingin, bagus ya, dingin ya. Nah, ini akan merambat ya, ya lumayan dingin, bagus. Jadi tinggal kita tunggu nanti apakah ada kebocoran. Nanti kalau ada kebocoran kita cari dan kita las, kita tambal. Tapi semoga saja ini nggak ada kendala ya. Ini sudah bagus, bertahan di 0,3 ampere ya. Meterannya masih bagus ya, masih bertahan di 10 PSI. Kita tambahkan sedikit aja dah
Ya, jadi untuk menangani kulkas dingin tapi tidak bisa beku, yaitu yang pertama itu biasanya dikelistrikan. Apa listriknya udah normal 220 volt, kalau belum normal yaitu dinormalkan dulu. Kalau listriknya ngedrop biasanya ardennya disiram atau diberi stafol katanya. Kalau listriknya sudah normal tapi masih belum bagus, bisa jadi untuk freonnya habis atau pintu kulkasnya ada yang bocor, karet pintu kulkasnya. Nah, dan ini kita lihat untuk pipa-pipanya apakah sudah hangat. Benar, untuk pipa baliknya harusnya dingin. Dan kita lepas untuk tang ampernya ya, karena udah bagus. Kita bereskan, kita tunggu selama 1/4 jam apakah ada penurunan. Nah, ini freon, kalau mau diisi freon juga bisa, tergantung yang punya kulkas minta freon asli apa gas. Tapi menurut saya untuk gas itu untuk listriknya lebih hemat, nggak seberat freon ya, tarikan daripada kompresornya maksud saya ya. Ini jangan lupa putarannya, kadang yang punya kulkas lupa diputar di bagian rendah jadi nggak bisa jadi es ya. Perhatikan itu, kadang ada yang lupa ya, kadang, tapi ya nggak apa-apa ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kulkas satu pintu tidak bisa dingin, yang pertama untuk listriknya, kedua untuk freon, yang ketiga karet pintu kulkasnya diperhatikan ya. Terima kasih.